Pengertian sholat tarawih. Dari segi bahasa, tarawih itu adalah jamak taksir dari isi mufradnya tarwihatun. Tarwihatani isim tasniyahnya tarawih, jamak taksirnya. Secara terjemah, tarwihatun artinya satu kali istirahat. Tarwihatani isim tasniyah artinya dua kali istirahat. Tarawih itu jamak artinya banyak istirahatnya. Sholat tarawih berarti sholat yang dilaksanakan dengan banyak istirahat. Sholat yang dilakukan dengan banyak istirahat ada tidak selain di bulan Ramadan? Tidak ada. Tidak ada. Tapi sholat yang dilaksanakan di bulan Ramadan itu ada istirahatnya. Dan tidak hanya satu kali istirahat, bahkan banyak istirahatnya. Kenapa banyak istirahatnya? Karena sholat yang dilakukan pada malam bulan suci Ramadan itu pertama, durasinya panjang, kedua, berdirinya lama. Nah, kalau ingin pas sesuai dengan sunnah Nabi, itu Nabi di luar Ramadan malam-malamnya kan bangun di sepertiga akhir, betul. Sepertiga akhir itu kira-kira dari jam 2. Sepertiga akhir itu habis dan habis sampai menjelang subuh. Nah, 2 jaman lah gitu ya. Betul. Itu Nabi sepanjang tahun sholat malamnya 2 jam dengan 11 rakaat. Kalau kesiangan menjelang 5 menit lagi, 10 menit lagi mau azan, maka tetap harus sholat witir minimal meskipun 1 rakaat. Tapi Nabi itu melaksanakan qiyamul lail di luar Ramadan dengan 11 rakaat di sepertiga akhir malam dan habis seluruhnya mulai sepertiga awal sampai sepertiga akhir, durasinya kira-kira 2 jam. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, kalau di luar Ramadan durasinya itu 2 jam dan Nabi terbiasa, kira-kira masuk Ramadan mungkin tidak berkurang? Lebih. Tidak mungkin kan, itu kecil kemungkinan. Tidak mungkin berkurang itu. Nabi yang memotivasi sendiri kepada orang-orang, man qoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang mendirikan qiyam Ramadan dengan iman dan mengharapkan pahala besar dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, Allah mengampuni dosa-dosa yang telah lalunya. Karena Ramadan durasi barokahnya luar biasa panjang, maka Nabi pun kalau di luar Ramadan hanya di sepertiga akhir malam saja, masuk Ramadan kecil kemungkinan jadi berkurang, tapi rata-rata lebih daripada luar Ramadan. Hadis Sunan At-Tirmidzi nomor 734. An Abi Dzarrin qala subna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam falam yusalli bina hatta baqiya sab'un minasyahri faqama bina hatta zahaba thuluthul laili thumma lam yakum bina fi sadisati wa qama bina fil khamisati hatta zahaba syatrul laili. Faqulna lahu ya Rasulullah laula nafaltana baqiyata lailatina hadhi. Faqala innahu man qoma ma'al imami hatta yansorifa kutiba lahu qiyamul lailatin. Tsumma lam yusalli bina hatta baqiya thalathun minasyahri wa shalla bina fi thalithati wa da'a ahlahu wa nisa'ahu faqama bina hatta fakhawafna al-falaha faqultu lahu wa mal falah qala as-suhur. Sumber sahabatnya adalah Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Abu Dzar berkata, kami itu berarti tidak hanya Abu Dzar Al-Ghifari kan, bersama sahabat-sahabat lainnya, betul tidak? Sumna, kami berpuasa Ramadan ma'a Rasulillah, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Tapi beliau tidak sholat malam bersama kami hingga tersisa 7 hari Ramadan. Saat Ramadan tinggal 7 hari lagi. Berarti malam ke-23. Pertanyaannya, itu malam pertama, malam kedua, malam ketiga, malam keempat, Rasul sholat qiyamul Ramadan tidak? Sholat tapi sendiri. Sholat qiyamul Ramadan. Tapi sahabat Abu Dzar melihatnya tidak? Tidak melihatnya, makanya tidak melaporkan. Sholat malam itu Rasul terbiasa, tidak pernah meninggalkan sepanjang hayatnya, iya kan? Iya. Masa iya pas masuk Ramadan kemudian meninggalkannya? Tidak mungkin. Nabi malam-malam biasa saja sepertiga akhir itu habis, sekarang masuk Ramadan, masa tidak sholat? Tidak mungkin. Tapi karena Abu Dzar tidak menyaksikannya, tidak melihatnya, tidak mendengar langsung, maka Abu Dzar tidak meriwayatkan. Padahal itu rumah Nabi dengan masjid kan begitu dekat, betul? Iya. Iya. Jika namun orang maka guru ke kiai teh noong heula si bapak si kiai ka mana kan gitu noongnya sahabat temannya. Ente sahabat Abu Dzar ya Rasul antum ditunggu aja diam sahabat semuanya. Karena sahabat tidak menyaksikannya, tidak mendengarnya langsung, maka sahabat tidak meriwayatkannya. Tapi yang jelas Rasul pasti sholat. Nah, kemudian pas malam Ramadan tinggal 7 hari lagi, Rasul keluar. Baru tuh tersaksikan oleh sahabat, diantaranya Abu Dzar Al-Ghifari yang meriwayatkannya. Pada malam 23 itu, lalu beliau sholat. Faqoma bina hatta zahaba sulusul laili. Nah ini. Dan kami sholat. Beliau sholat bersama kami. Zahaba sulusul laili hingga sepertiga malam. Kalau sampai sepertiga malam kira-kira sampai jam berapa? Berarti jam 11. Ya kan? Jam 10. Paling tarik jam 11. Jumlahnya tetap 11. 11 durasinya 3 jam. Lama atau sebentar? Lama. Lama. 3 jam lama. Ini di saya ya. Tidak 3 jam, 30 menit. Bobona Nabi raha. Nah, Ramadan tibra itu cek Nabi timberan kan wae. Nah, tidur Nabi juga tidur Nabi. Ini masih mending 3 jam. Dengan 11 rakaat 3 jam. Berarti 1 rakaat kira-kira menghabiskan berapa jam tuh? 1 kali berdiri itu seberapa jam. Kemudian kita lanjutkan. Kemudian beliau tidak sholat bersama kami pada malam tersisa. Berarti malam 6 hari lagi tidak sholat. Berarti malam ke-24 kan? Ya. Malam 24 tidak sholat bersama kami. Di rumahnya sholat tidak? Sholat. Yakin sholat. Kemudian beliau sholat lagi bersama kami pada malam tersisa 5 lagi. Berarti malam keberapa? 25. Malam 25, malam 5 likur ya. Dan sholatnya hatta zahaba syatrul laili, sholat hingga lewat tengah malam. Berarti lewat tengah malam sekitar setengah 1 atau jam 1 kan? Berarti malam tinggal 5 hari lagi, malam 25 Rasul sholat dengan sahabat itu setengah malam. Kemudian sahabat kan baru ya menyaksikan sholat selama ini. Maka sebagian mereka kemudian mengadu kepada Rasulullah, berkata kepada beliau, seandainya Anda jadikan sisa malam ini untuk kami melakukan sholat nafilah, boleh tidak? Begitu. Menurut mah Rasul lama-lama teing sawaleh deui mah abi beda sholat masing-masing weh gitu, bahasa orang makan gitu aja. Nah, apa jawab beliau? Barang siapa yang sholat bersama imam hingga selesai, diberikan baginya pahala sholat 1 malam. Kasarna mah kieu, ulah pulang deheula, betul? Jangan pulang duluan. Ulah ngeleset ngajakan teman-temanna. Ya, kesel ngajakan baturana assalamualaikum assalamualaikum imam tinggal sorangan kamar jamaah aja deh. Ila teuing. Nabi dengan sopan, barang siapa yang sholat bersama dengan imam hingga selesai,
maka diberikan pahala baginya sholat satu malam. Satu malam. Waduh, sholat pahala satu malam. Jarang-jarang orang sholat satu malam. Berikutnya, kemudian Nabi tidak sholat lagi bersama kami hingga tersisa 3 malam dari Ramadan. Berarti malam keberapa tuh? Ketujuh. Malam ke-7. Beliau sholat bersama dengan kami untuk ketiga kalinya. Kali pertama malam 23, kali kedua malam 25, kali keempat malam 27. 27. Pada malam ketiga kalinya ini, beliau mengajak keluarganya dan istri-istri beliau. Saya mengajak keluarga dan istri saya. Kedua kali istri Ya man, Nabi malam ketiganya sholat dan mengajak keluarga dan istri-istrinya. Saya pun ajak keluarga dan mengajak istri Dan anak-anak. Jangan istri orang. Dengan istri orang lebih bahaya lagi atau Mutira, bagaimana bisa terjadi lebih bahaya. Kita lanjutkan. Nah, Nabi pada malam ketiga kalinya itu mengajak istri-istri beliau, lalu beliau sholat bersama dengan kami hingga kami khawatir ketinggalan al-falah. Kemudian sahabat Jubair bin Awam, sahabat yang lainnya bertanya, apa itu artinya al-falah? Rasul menjawab, al-falah artinya sahur. Berarti Rasul sholat bersama dengan kami sampai khawatir ketinggalan waktu sahur, betul? Iya. Sahurnya juga sampai mepet begitu, masih sholat, khawatir sahabat, itu sahur mah. Sahur tidak begitu. Berarti malam ketiga kalinya sholat semalaman, betul? Makin ke akhir Ramadan, Rasul dengan sahabat sholatnya makin lama, durasinya makin bertambah. Kita di tempat saya, makin akhir Ramadan, sholat makin bertambah, makin berkurang durasinya. Berkurang. Berkurang. durasinya. Tadinya jamaah nih, yang tadinya banyak makin ke akhir makin banyak makin sedikit. Makin sedikit. Makin sedikit. Ini Pak Ustadz. Ada Rudik. Nabi dengan sahabat makin kesini makin banyak, bahkan diajak tuh istri-istrinya. Sahabat juga ngajak istri-istrinya, ya kan? Nabi aja mengajak istrinya, sahabat juga ingin mendapatkan pahala diimami oleh Nabi, begitu. Jadi makin kesini berarti masjid makin sesak, makin penuh, makin padat. Berbeda dengan masjid yang di sana, begitu. Makin kesini masjid itu makin lowong, makin penuh dengan karpet. Begitu. Yang sholat di 5 jajar, 5 dijajar-jajar ke belakang, begitu. Nah, itu bedanya ya. Jadi karena sholatnya lama, para jamaah durasinya panjang, maka di antara beberapa rakaat dengan rakaat yang lainnya, disitulah ada tarawih. Rasul tidak mengenalkan istilahnya, tapi Nabi mempraktikkan antara beberapa rakaat ke rakaat berikutnya dengan istirahat karena saking lamanya sholat. Nah, kemudian kapan istilah tarawih itu hadir? Nah, ditemukan dalam kitab Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari dalam juz 4-nya, sumiyatis sholatu fil jamaati fi layaliya Ramadan at-tarawih. Apa artinya? Sholat sunat secara berjamaah pada setiap malam bulan Ramadan dinamai dengan tarawih. Alasannya, kata beliau, karena saat pertama kali melaksanakannya secara berjamaah itu terdapat selang waktu istirahat di setiap 2 kali salam. Nah, ada juga dalam Sunan Imam Al-Baihaqi nomor 4399. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam melaksanakan 4 rakaat pada waktu malam, lalu istirahat.
Kemudian semakin memperlama sholatnya sampai aku merasa iba terhadap beliau, kata Siti Aisyah. Maka aku berkata, demi ayah dan ibuku, wahai Rasulullah, sungguh Allah telah mengampuni dosa yang lalu dan dosamu yang akan datang. Kenapa harus seperti ini ibadahmu? Beliau menjawab, nah jawabannya, afala akuna abdan syakuro. Apakah aku tidak boleh menjadi hamba yang pandai bersyukur? Nah, jadi istilah tarawih juga ada dalam hadis riwayat Imam Al-Baihaqi. Tiap 4 rakaat Nabi itu istirahat, tiap 4 rakaat semakin memperlama rakaatnya, kemudian istirahat, berikutnya 3 rakaat, baru Nabi kemudian selesai. Nah, tapi kalau kemudian para ulama salaf ternyata diperbanyak jumlahnya, tapi durasinya tetap sepanjang malam. Nabi dengan 11 itu malamnya habis. Dan pertanyaannya, lebih susah, lebih berat mana? Yang banyak rakaatnya atau yang lama berdirinya? Yang lama berdirinya. Yang lama berdirinya udah ngantuk atau betul? Makanya Umar memilihnya tidak lama berdiri, tapi banyak jumlahnya. Tapi sama tidak nilainya? Sama nilainya. Yang penting durasi menjaga malamnya sama, betul? Fokusnya bukan pada jumlah. Jumlah sedikit tapi lama berdiri lebih berat ketimbang jumlah banyak tapi durasi berdirinya sebentar. Yang penting malam makin banyak dijaga, berarti malam makin barokah untuk pelaku sholatnya, betul tidak? Tapi dengan jumlah berapapun, mau jumlah 11, mau jumlah 23, beresnya sama jam 9. Berarti barokahnya sampai jam berapa? Sampai jam 9. Sisanya dengan tidur, ya tidak barokah, betul tidak? Nah, tidur. Begitu. Kadang-kadang juga bingung kenapa dengan jumlah. Ya, demikian, semoga bermanfaat.